I've been wanting something from you. You make me that nothing. I've been wanting something from you. You make me that nothing. Hello everyone, apa kabar? Aku Jessica. Aku Rebecca. Aku Gabriela. And we are the Hooting Sibling. Tetap gak kompak. Ngobrolin soal YouTube yang ada di Indonesia sekarang ini kan berhamburan lah channel-channel YouTube itu gitu, dan emang YouTube itu sendiri kan dibuka untuk orang-orang yang pengen berkreativitas gitu, tapi nggak ikutin pakem-pakem yang ada di media mainstream ya, kayak televisi gitu kan. Mereka biasanya kan udah punya aturan-aturan, mereka punya batas-batas. Oh harus kayak gini. Nah YouTube itu kan kayak membuka siapapun orang yang pengen mengupload ide-ide mereka, kemudian pemikiran-pemikiran mereka gitu kan, ditonton banyak orang. Nah dan banyak banget ya kalau dilihat dari sejarah per YouTubean sendiri tuh kayak udah dari berapa tahun yang lalu, mungkin dari 10 tahun yang lalu gitu kan udah mulai ada gitu, walaupun kontennya nggak seragam atau sevariatif saat ini gitu. Nah ngomongin soal konten-konten yang ada di YouTube, kalau dari kita semua nih gitu, dari Becky atau dari Gaby gitu kan, kira-kira konten YouTube apa sih yang jadi favorit kalian gitu? Terus kenapa kalian senang sama konten tersebut kayak gitu? Apa ada alasannya apa? Boleh satu-satu menceritakan, nanti aku bisa terakhir juga menyebutkan. Boleh dari Gaby dulu atau Becky dulu? Gaby dulu kali ya, loh. Halo. Gaby yang bilang. Ya. Gak apa-apa. Tapi kita masih, mungkin Becky bisa ini dulu, memberikan pendapatnya dulu. Ya, dia gabung lagi. Harap maklum. Ya. Kuota terbatas. Tiba-tiba menghilang. It's okay. Ya. Ya, sorry. Belakangan ini aku tuh suka nonton Diary Misteri Sarah Wijayanto sih. Telat. Sudah dari dulu. Ya, aku baru beberapa bulan ini seneng lihat Sarah Wijayanto itu sih, Diary Misteri Sarah. Ya aku suka itu karena jujur memang aku lebih seneng topik yang spiritual itu, dalam arti ya spiritual kan bisa rohani ya. Aku sendiri berkecimpung kebanyakan dalam dunia rohani, cuman aku pun memiliki pandangan juga sama Diary Misteri Sarah ini. Ternyata di alam semesta ini kan nggak kita aja ya. Aku pun seneng gitu, nggak tahu kenapa aku punya ketertarikan dari dulu, dari aku kecil pun punya ketertarikan ke situ sih. Cuman sebagai pengetahuan, ternyata alam semesta ini kan banyak, maksudnya selain kita pun ada yang tinggal gitu ya. Belajar saling menghargai alam semesta sendiri. Terus banyak hal-hal yang baik juga dari Diary Misteri Sarah ini aku dapat gitu, bahwa kita hal-hal yang negatif juga kok bukan maksudnya
kegiatan-kegiatan yang negatif terus, kebiasaan atau kehidupan yang negatif. Kalau terlalu larut dalam itu juga kita ketika mungkin meninggalnya dan sebagainya. Ya lebih ke arah situ. Aku seneng mempelajari kehidupan lewat situ gitu. Spiritual gitu. Dan selain aku rohani sendiri, kegiatanku juga sering itu berbau-bau itu juga. Nggak tahu di Diari Misteri Sarah ini aku chemistry seneng. Maksudnya berbau hal-hal misteri tapi gitu kegiatan sehari-harinya. Bukan misteri sih, tapi kalau di Diari Misteri Sarah ini bukan ke lebih misterinya sih teman-teman. Aduh kok kakak adik itu bukan lebih ke situ sih. Kalau aku nangkepnya enggak ke situ. Iya. Ya, itu kan ada spiritualnya juga. Spiritualnya itu apa ya? Roh itu kan aku menganggap itu spiritual sih. Lebih ke roh yang tersesat, roh. Ya itulah, ya itu ya apa ya? Jelasinnya itu susah gitu. Tapi aku dapatnya di Diari Misteri Sarah itu hal yang seperti demikian. Maksudnya ada nilai-nilai kehidupan gitu. Yuk, kita jangan selagi masih hidup, yuk lakukan hal-hal yang baik gitu. Kan kita setelah kita mati pun kita nggak ngerti apa gitu, tapi ketika kita ngelakuin hal-hal yang baik pasti nanti ada terang ketika kita menuju ke Tuhan sendiri ya. Itu kan mendapat ya, tapi kalau aku nangkepnya gitu. Iya, padahal kalau diingat-ingat sih, bukan waktu langsung apanya itu enggak aku ya waktu kecil kan. Kalau diingat-ingat, kalau Becky sendiri kan sebenarnya penakut ya, kalau kayak nonton, tapi penasaran juga gitu. Kan dulu kalau di TV itu terkenal banget ada dunia terus uka pengen nonton, tapi habis jadi Misteri Sarah lain. Tapi habis diajakin nonton gitu, dianya takut sendiri. Gitu. Ternyata masih suka. Kamar mandi harus ditemenin, yang jelas. Nah, itu dia. Makanya jadi sekarang ke kamar mandi ditemenin suami. Oh. Itu disensor ya. Oke, jadi itu ya. Kalau masih suka yang berbau-bau misteri, cuman bedanya sekarang mungkin misterinya kan udah nggak yang kayak nakut-nakutin gitu ya. Kalau dulu kan kayak menguji nyali kayak gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kan lebih ada kayak pembahasan kenapa sih sesuatu di dunia yang berbeda sama kita tuh juga ternyata punya permasalahan yang kayak belum selesai gitu kali ya. Jadi ada tetap balutan misteri, cuman nggak cuma buat nakut-nakutin atau uji nyali doang gitu. Ya, kalau aku sih ya ternyata dari dulu sampai sekarang yang kayak kasus kasus yang terjadi sama anak-anak, kasus sama wanita ya cenderung yang aku dengerin sih tentang itu sih untuk saat ini. Senang aja karena ya tahu ternyata memang udah dimanapun, nggak cuma di Indonesia ataupun di Slovenia, maksudnya di seluruh dunia masih sama sih gitu. Itu aja sih, masih belajar itu. Terus kalau Diari Misteri Sarah iya suka aja sama pembawaan Sarahnya ya. Karena kan ada beberapa yang mistis ya, yang terkenal sekarang. Cuman menurutku dia yang paling pas, yang suka aku tonton aja sih. Lebih real. Gitu. Udah sih itu aja. Oke. Nah kalau aku pribadi ya Pang, udah ya sebenarnya nonton YouTube lumayan sering itu ya setelah COVID inilah gitu, karena emang mohon maaf kameranya kesalahan teknis. Jadi kalau banyakan nonton YouTube tuh ya sekarang ini sih, setelah COVID gitu kan. Kebetulan kalau kemarin kan sebelum COVID tuh
malam masih ada kuliah gitu kan, kuliah di kampus gitu. Terus jadi kayak nyampe rumah juga udah malam banget, udah capek gitu karena kan pagi sampai sorenya kerja, terus sore ke malamnya kuliah. Tapi karena begitu COVID ini ada, terus habis itu kuliahnya juga masih online, nah ya udahlah ada banyak waktu yang kemudian iseng-iseng gitu sambil nonton, terus juga sambil ini cari kenapa sih orang tuh bisa trending banget di YouTube gitu kan. Kebetulan emang aku kan punya bukan aku yang punya sih, tapi mengelola program juga gitu kan, program sosial gitu. Terus kita juga di program sosial itu juga punya sosial media, terus kayak menganalisis kenapa sih sebuah topik itu bisa jadi trending banget diomongin gitu. Sementara menurut kita yang edukatif itu kadang-kadang justru kalah gitu sama hal-hal yang memang kayak pure entertaining gitu, yang pure menghibur aja, tapi kadang-kadang enggak, ya udah cuman buat ketawa-ketawa aja gitu. Tapi memang mungkin orang lebih seneng denger yang ringan-ringan gitu. Nah makanya semenjak ya 5 bulanan inilah banyak searching, dan itu aku kayak ganti-ganti gitu loh, kayak bulan ini lagi seneng nonton tadi yang detektif, isu-isu kasus-kasus itu kayak gitu kan, yang ngebahas kasus-kasus kriminal gitu. Jadi ada beberapa channel YouTube yang aku suka, ada yang Korea Reomit, kemudian juga ada waktu itu sempat suka juga sama channel YouTube Info Dudia, terus sekarang kayaknya namanya udah jadi Hanifah gitu. Jadi dia banyak membahas kayak kasus-kasus kriminal gitu kan. Terus juga kemudian sempat juga suka nonton apa namanya dulu tuh mukbang gitu, ngeliatin orang-orang makan, terus gitu. Suka juga nonton dance cover tutorial kayak gitu. Terus habis gitu juga suka kemudian suka nonton yang review film gitu. Aku nonton biasanya kalau aku nggak nonton Cinecrip, aku nonton Saka Hayang, aku nonton IQ7 gitu-gitu. Terus aku juga suka nonton film-film pendek gitu. Dia film-film horor sih, film misteri gitu, bisa yang tentang hantu gitu, tapi juga bisa tentang kriminal-kriminal gitu. Dia film-film pendek gitu, kayak cuman 10 menit sampai 15 menit. Aku lupa nama channelnya apa. Itu terus habis itu juga nonton belakangan suka nonton apa kayak Sasha Stevenson gitu. Terus habis itu aku juga suka nonton, kadang-kadang nonton Londo Kampung juga. Terus kadang-kadang juga nonton Daisuke, Genki gitu lah. Ada Hari Jisun gitu. Terus ya terakhir juga suka banget nonton impersonate-nya kayak Gilang Dirga gitu. Terus Kristo Immanuel. Sekarang ya Kristo ya, lagi ada baru itu Gilang Dirga, Kristo ya, sama siapa sih satu ada Bimo apa siapa ya kalau nggak salah, dia voice over gitu. Iya Bimo. Oh ada sih satu lagi yang aku lupa, Animal. Kalau aku lebih suka nonton Animal juga. Oh hewan-hewan gitu ya. Kayak Irfan yang Hakim satu. Oh. Sepupunya Raffi Ahmad, Alshad Ahmad. Dia kan yang punya macan itu sendiri. Ya, sekarang udah ada Jinora sama siapa ya? Asian. Terus ya terus juga family the Golden Family itu juga. Ya, karena memang dari dulu juga suka melihara hewan ya kalau aku ya waktu kecil. Jadi ya itu bener. juga termasuk favorit sih. Kalau lagi stres udahlah nonton aja lah Animal Wild. Kirain nonton kayak Animal Wild ya National Geographic gitu. Oh iya, National Geographic juga, cuman kalau itu biasanya sama mertua sih di bawah. Oke deh. Iya. Oke, Ya. itu tadi tentang channel-channel YouTube favorit kita yang mungkin bisa jadi referensi juga buat kita gitu kan. Ya emang tidak semua channel YouTube itu apa sih bagus ya, tapi juga ada banyak juga channel YouTube yang sebenarnya menghibur sekaligus kadang-kadang kayak menyindir kehidupan kita kayak gitu.
Oh ya, aku terakhir tuh nonton juga Malam Minggu Miko, tuh aku ulang lagi. Dulu kan sempet juga seneng nonton gitu ya, Malam Minggu Miko pas sebelum nikah, pas jomblo-jomblonya kayak cocok Iya, banget. termasuk awal YouTube kan Betul. juga yang bikin terkenal juga Raditya Raditya Dika. Dika kan. Ya, Sama Skinny ya. Skinny Indonesia 24 ya. Ya, Oke, ya. Jadi itu tadi channel-channel YouTube kesukaan atau favorit kita. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau dari kalian sendiri, harapan kalian ketika orang nonton channel YouTube kita tuh apa sih? Gitu. Kira-kira Dari aku lagi ya nih. ya boleh dari Gaby juga boleh, mana-mana lah. nggak dari kakak Rebecca dulu. Aja. Ya, harapanku apa ya? Yang pasti ya jadi inspirasi, jadi berkat, nggak harus hal-hal yang besar sih, tapi dari hal-hal yang sederhana, maksudnya keseharian kita nggak niat apa-apa sih, cuman mau ini aja sih, share keseharian kita, keluarga, biar saling kenal juga. Maksudnya ya dulu sudah kenal, sudah sering kenal, sudah sering kontak-kontakan. Cuman kalau berkegiatan bersama kan baru ini gitu. Baru ini yang seru gitu menurutku. Jadi ya apa ya, cuman pengen membagikan aja sih, membagikan hal baru bagi kita bertiga ke teman-teman atau saudara-saudara yang di luar sana yang nanti nonton juga YouTube kita. Ya harapannya ya terhibur, ya bisa jadi inspiratif, yang pasti lebih ke family ya, ini kan family orientation. Gitu aja sih. Relationship persaudaraan keluarga kan lain-lain nih. Kita cuma mau nunjukkan ininya kita lah, ada istilah share aja gitu aja. Itu kalau dari aku sih. Terima kasih. Ya, kalau dari aku hampir sama sih kayak Kak Becky. Gimana ya memperkenalkan, ya hanya kayak memperkenalkan kebiasaan kita sih dari dulu sampai sekarang. Ya nggak munafik ya, sekarang orang lebih menikmati dirinya sendiri dan kegiatannya diri sendiri. Tapi dengan ini ya aku berharap sih, kalaupun kita tinggal jauh dan sebagainya, bingung dengan apa harus komunikasi, ya caranya kita juga berkomunikasi juga masih bisa kayak memberi inspirasi lah ke semua orang gitu loh. Maksudku ya kan orang sekarang ya aku nggak punya waktu lah untuk telepon dan sebagainya. Kalau seperti ini kan kita selain untuk keluarga kita sendiri, juga untuk orang lain bisa semakin menyadari lah, oh iya ya, waktu keluarga itu ternyata penting. Nggak cuman dunia mereka yang di lainnya, kerja, teman juga. Ya oke, YouTube yang lain juga akan lebih menarik mungkin. Tapi menurutku ya, kalau dari aku sendiri, pinginnya sih melihat, ya inilah keluarga Hating gitu aja sih. Intinya kita pengen menghibur lah ya, tapi nggak cuma menghibur, juga pengen sharing. Jadi harapannya ya orang-orang yang nonton merasa terhibur, merasa bisa ngambil sesuatu dari channel kita. Nah, itu tadi perkenalan nggak singkat banget sih, soalnya udah 2 kali Zoom ya, jadi mungkin sekitar lebih dari 30 menit udahan gitu. Tapi yang jelas untuk opening gitu, kita perlu kasih tahu ini juga gitu, supaya orang-orang yang nonton juga nggak berharap wah pengen ada yang macam-macam. Jelas kita akan memberikan sesuatu yang orang juga bisa bawa pulang lah ya, gitu, kayak kata kita ya. Nah, oke. Terima kasih untuk ide-idenya, terima kasih untuk opininya juga gitu. Tentunya kita akan coba bikin konten lagi yang lebih menarik di episode-episode mendatang. Saya Jessica.
Saya Rebecca. Saya Gabriela. Dan we are The Hooting. The Hooting Sibling. Dah. Dah. Dadah.